billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Jami Al-Qamar dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Salawat dan salam tak lupa tersiratkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kita dapatkan di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini izinkan saya melaksanakan tugas dari pengurus Masjid Jami Al-Qamar, bukan maksud menggurui, namun dalam rangka nasihat-menasihati dalam menjalankan kebenaran, menegakkan perintah Allah, dan nasihati dalam rangka kesabaran dalam kehidupan ini. Mungkin kalau 10 hari yang awal banyak materi tentang Ramadan, pada kesempatan ini saya banyak cerita apa yang kejadian-kejadian yang selama ini, terutama kepada keluarga saya sendiri, pada kita, bahwa tentang kematian itu sangat dekat. Tidak lupa bahwa kematian ini semakin hari, semakin waktu, semakin masa akan mendekati diri kita sendiri. Contoh pun saya pribadi, sekurang waktu 2 tahun ini, dari pihak istri 2 yang meninggal, yaitu dari ayah mertua saya dan ibu dari mertua ibu saya, atau nenek dari istri saya. Dan dari pihak saya sendiri 2 tahun, tepatnya 26 Maret 2021, ibu kandung saya sendiri pun meninggal. Dan 2 minggu yang lalu saudara kandung saya pun ikut meninggal. Mungkin berangkat dari hal tersebut menjadi tugas atau soal kewajiban saya menyampaikan kepada bapak ibu sekalian jamaah bahwa kematian itu memang ada. Orang-orang terdekat kita, orang-orang tersayang kita dari sebelumnya yang ada kini pun tak dapat kita lihat kembali, tidak dapat kita sayangi lagi, tidak dapat kita jumpai lagi. Dan pada akhirnya nanti kita pun akan menunggu ajal tersebut. Perjalanan waktu ini adalah menunjukkan semakin dekat kita dengan akhir hayat kita. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Mau tidak mau, kita pasti akan melewati suatu pintu yang namanya kematian. Dalam surat Al-A'raf ayat 34, walikulli umatin ajal, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Fa iza jaa ajaluhum, apabila ajalnya tiba, la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Itulah yang dialami oleh keluarga-keluarga kita, orang tua kita, tidak mengenal usia, apa itu muda, apakah itu tua. Seperti dari keluarga kami pun, yang tua pun meninggal, yang muda pun meninggal. Jadi tidak ada batasan bahwa umur itu sampai kapanpun tidak menjadi patokan bahwa kita akan meninggal pada usia tersebut. Dan Allah merahasiakan 3 hal dalam kematian. Yang pertama, Allah merahasiakan waktu kematian kita. Jatah hidup di dunia ini, seperti disampaikan oleh Bapak Tarmizi waktu beberapa yang lalu, 120 hari dalam kandungan, kita sudah diberikan jatah hidup di dunia ini. Sudah diberikan rezekinya batas mana, diberikan semua apa yang di dunia ini ada jatahnya. Jika jatah itu habis, tentunya berakhirlah hidup kita di dunia dan kita akan melewati yang namanya pintu kematian. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah merahasiakan tempat kematian kita. Kita tentu tidak tahu di mana kita akan meninggal, di manakah itu di rumah kita, di pasar, di tempat pekerjaan, dan yang kita dambakan mungkin kita meninggal di masjid.
insya Allah itu tidak tahu, hanya Allah lah yang maha mengetahui. Maka banyak orang yang kadang meninggal tentunya sangat prihatin, kadang dalam keadaan bermaksiat, tentu itu adalah menjadi kebiasaan kita dalam sehari-hari. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam dalam perbuatan amal soleh, dalam perbuatan baik, itulah yang nanti akan menjadi akhir hayat hidup kita seperti apa. Yang ketiga, Allah merahasiakan cara kematian kita. Tapi itu bukan urusan kita. Kita mati di mana seperti apa, itu menjadi hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, sebagai pemilik kita. Tugas kita adalah bagaimana akhir hayat kita berakhir dengan husnul khotimah atau berakhir dengan keadaan baik, dengan amal soleh yang telah kita jalani selama hidup di dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, tentu dengan banyak mengingat kematian ini bukan justru malah kita menjadi pesimis dalam menjadi hidup di dunia ini. Tentunya orang yang selalu ingat mati bahwa sangat produktif hidupnya, tidak akan menunda-nunda taubat, tidak akan bermalas-malasan dalam beribadah, dan tidak menunda kewajiban. Wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, dan wajib haji. Dan tidak akan menunda-nunda hal yang baik karena ia tahu ia akan melewati yang namanya pintu kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah, dijelaskan juga dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mautal lazi takiruna min. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum. Ia pasti menemui kamu. Summa turadduna illa alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu dia beritakan kepada kamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Bapak Ibu jamaahkumullah, tentulah mari kita bersama-sama berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan untuk bekal kita nanti pulang ke kampung akhirat. Tentunya dengan banyak keluarga kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, harapan terakhir kita ialah meneruskan perjuangannya, mendidik anak-anaknya, dan pada akhirnya nanti kita berharap berkumpul di kampung akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, oleh karena itu kalau kita banyak ingat kematian, maka perbuatan baik sajalah yang kita lakukan. Berpikir baik, bersikap baik, berkata baik, berbuat baik. Baik, kita tunggu kematian kita dalam keadaan baik atau husnul khotimah. Kematian adalah nasihat terbaik bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan untuk mengumpulkan bekal untuk kita pulang kampung nanti di akhirat. Sudah menjadi ketetapan Allah yang tidak bisa diawalkan atau diakhirkan. Akan tiba saatnya jika rezeki seorang hamba sudah diberikan semuanya dan janji Allah telah tiba, pasti kita semua akan menemui ajal. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi'i wa'fu anhum. Semoga Allah wafatkan orang tua kita, saudara kita dalam keadaan husnul khotimah. Diterima amal ibadahnya, dilapangkan dan diterangi kuburnya, serta dijadikan kuburnya seperti taman surga. Semoga Allah mengumpulkan keluarga kita di surga terbaik Allah nantinya, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi